Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah dan para penonton yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai hamba Allah, kita semua menginginkan syurga. Baik syurga di dunia ini, surga di dalam kubur, apalagi surga di akhirat nanti. Dan begitu banyak ibadah yang kita kerjakan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Di antaranya adalah salat, puasa, berzikir, bersedekah, umrah, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Seperti yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk juga yang paling utama adalah ibadah salat. Ibadah-ibadah inilah yang bisa membuat kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi memang ada orang-orang yang diistimewakan oleh surga. Kenapa mereka diistimewakan oleh surga? Karena mereka memang selalu menjadi orang-orang yang dirindu-rindukan oleh surga. Surga sendiri yang merindukannya, kata Rasulullah melalui hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an, wa hafidil lisan, wa mut'amil ji'an, was-sa'imina fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Qur'an, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa rajin membaca Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya tiada hari tanpa bacaan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa dengan rajin membaca setiap huruf-huruf Al-Quran itu, setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kita pun begitu serius dan rajin mengamalkan arti serta makna atau tajuk atau tujuan dari isi Al-Quran itu. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat nanti, orang-orang yang ketika hidupnya di dunia dulu rajin membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi salah satu pembela bagi mereka nanti di akhirat. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah dan bacalah selalu Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang di akhirat nanti membela orang-orang yang selalu membacanya. InsyaAllah Al-Quran akan datang memohon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dari hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia dulu yang rajin membaca Al-Quran agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan hamba-Mu ini ya Allah, karena merekalah orang-orang yang selalu memuliakan saya, yang selalu mengagungkan saya, yang rajin membaca saya ketika hidup di dunia dulu dan rajin mengamalkan isi dari kandungan firman-firman-Mu ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari neraka-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah salah satu keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ketika hidupnya di dunia dulu rajin membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang ketika hidup di dunia ini rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka yang selalu dirindu-rindukan surga dan dinanti-nantikan oleh surga ialah wahafidil lisan, orang-orang yang selalu menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati atau perasaan sesamanya manusia. Di zaman sekarang ini, di mana persaingan begitu ketat, kadang-kadang saling memburukkan, saling menjelek-jelekkan sudah menjadi hal yang sangat biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mudah-mudahan dan semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu, selalu menyakiti hati dan perasaan orang lain secara tidak langsung maupun secara langsung. Karena kadang-kadang banyak nanti orang yang masuk neraka gara-gara ucapan-ucapannya ketika hidup di dunia dulu. Dan banyak pula nanti di akhirat orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya karena ucapan-ucapan baiknya. Semoga lidah yang Allah berikan kepada kita ketika hidup di dunia ini selalu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikannya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menjaga ucapan kita, menjaga lidah kita, jangan sampai sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun kemaksiatan yang bisa merugikan diri kita sendiri dan bisa merugikan orang lain. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Yang ketiga, mereka orang-orang yang dirindu-rindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, rajin bersedekah terhadap anak-anak yatim, rajin bersedekah kepada orang-orang yang miskin, rajin bersedekah dan membantu orang-orang yang susah. Dan bukankah kita tahu bahwa dari setiap harta dan kekayaan yang kita miliki, 2,5% itu adalah miliknya anak-anak yatim, miliknya orang-orang miskin, miliknya masjid-masjid Allah, miliknya orang-orang yang sedang hidup dalam kesusahan. Mudah-mudahan hak-hak mereka bisa kita berikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Tidak ada orang yang rajin bersedekah rezekinya akan semakin berkurang, tetapi insya Allah rezekinya akan semakin bertambah dan semakin banyak keberkahan yang akan didapatkannya, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Orang-orang yang rajin bersedekah akan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi kesehatannya, dan dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk bencana ataupun mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terutama terhadap tetangga-tetangga kita yang hidup dalam keadaan miskin. Mari selalu menjadi orang-orang yang dermawan, apalagi terhadap tetangga-tetangga kita yang miskin. Perhatikan selalu kehidupan ekonomi mereka, keadaan mereka setiap hari. Apa yang bisa kita sedekahkan kepada mereka, maka berikanlah. Karena ada hak mereka pada kekayaan atau harta yang kita miliki yang seharusnya kita berikan kepada mereka. Yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini beserta ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan
insya-Allah akan betul-betul menjadi pencuci dosa, pembersih dosa dan kesalahan kita karena keikhlasan dan ketulusan kita melakukan ibadah puasa itu, utamanya ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.